dhisik. Wes. Ngomong ya. Iki mbok privat gak? Tak omongin nang grup lho. Yo, IG-mu. Dan YouTube itu ya? Ini beda. Caranya dia kok cilik. Apanya, Bu? Wah, enak. Wah, dan kuliah nyata aja. Juli, Bu, masuknya. Juni apa Juli? Tapi nggak tahu nih. Kamu belum dipakai. Dosennya udah ada beberapa Vaksin. Ibu itu kok yang kemarin itu di TV itu asam urat kan, Bu? Tetap divaksin terus langsung. enggak. Oh, ini. Kan itu enggak. Kan vaksinnya apa dulu? Kan ada Sinovac sama satu apa ya? Pfizer atau apa? Pfizer itu dalam hasil penelitiannya itu dari 10 orang atau berapa itu 7 orang ada efek samping lebih banyak efek sampingnya daripada Sinovac. Ini sini fungsi, tapi nggak apa-apa. Baiknya itu vaksinnya 1 kali apa 2 kali? 2 kali. 2 kali. Ibu dia 2 kali. Coba. Langsung. Itu. Ya. Ini penyalahgunaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran nggak teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bingung menyapanya lewat sini. Hari ini kita akan praktikum bladder training atau latihan bladder atau latihan kandung kemih bahasa Indonesia nih. Tapi intinya adalah ketika pasien itu terpasang kateter, dia kan tidak ada latihan pada tidak ada fungsi sphincter uretranya. Sphincter uretra itu bukan tidak berfungsi, tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau kamu tidak terpasang kateter, ketika kamu kebelet pipis atau bladdermu atau vesika urinariamu penuh, itu kan akan merespon dengan apa? Kebelet pipis. Tapi kan kamu akan harus lari ke kamar mandi dulu atau mencari tempat untuk buang air kecil. Nah, itu fungsinya sphincter uretra. Dia menahan dulu atau enggak membuka dulu, biar apa? Biar enggak air kencingnya itu keluar atau enggak ngompol. Nah, itu fungsi sphincter uretra. Jadi menahan atau latih. Nah, ketika pasien terpasang kateter, si sphincter uretra ini kan tidak difungsikan, bukan tidak berfungsi ya, tidak difungsikan. Karena apa? Pasien terpasang kateter, ketika buang air kecil dia nggak ada rasa kulit, ya langsung keluar aja. Ketika vesika urinaria itu terisi oleh urin, dia akan langsung keluar melalui selang kateter. Nah, kenapa sehingga pasien yang terpasang kateter itu perlu kita latih sebelum kita lepas kateternya. Latihannya namanya bladder training. Sebenarnya tidak hanya untuk pasien yang terpasang kateter sih. Kalau untuk yang nggak terpasang kateter itu namanya Kegel exercise. Jadi jepit tahan kayak itu. Tapi kalau pasien yang terpasang kateter itu namanya bladder training. Jadi nanti melatihnya adalah dengan cara kita membuat pasien itu menahan air kencingnya atau menahan buang air kecilnya dengan cara kita membuat sumbatan atau bukan sumbatan ya, menahan si selang kateter. Nah, caranya menahan itu dengan cara kita ngasih klem. Jadi ketika kita kunci selang kateternya, dia kan bisa keluar. Sehingga ketika bladdernya penuh, pasien merasakan bahwa oh, bladder saya penuh, saya pengen buang air kecil, tapi dia tahan dulu. Karena si selang kateter kita tahan dengan klem. Nah, kalau kita nggak ada klem, itu bisa dengan pakai karet, bisa. Tinggal tepuk aja, kemudian dikareti, itu bisa. Nah, idealnya melatih bladder training ini adalah, kemarin maaf saya agak keliru sedikit, jadi tidak hanya pasang kateter itu nggak hanya maksimal 4 hari. Ada yang mengatakan 4-7 hari, jadi 7 hari itu maksimal. Lebih dari 7 hari itu resiko untuk terkena infeksi saluran kemih atau infeksi. Sehingga perlu dilepas atau diganti. Nah, ketika
pasien akan pulang, biasanya harusnya sih ketika kita melepas kateter atau mengganti kateter kita bladder training dulu. Cuman kalau di rumah sakit biasanya akan pulang aja, pas mau pulang baru di bladder training. Cuman mungkin kamu kalau lihat real di rumah sakit tuh saudara saya ada yang pasang kateter, pas mau pulang kok nggak diajari bladder training. Kadang-kadang ya namanya perawat itu Katanya kurang jelas, Bu. kurang jelas. Iya. Hai, sekarang jelas? Jelas nggak? Udah jelas. Jadi ketika soalnya saya pakai masker sih ya, aku harus nganggo KN loh. Sehingga ketika kita pasang si tadi sampai mana ya? Oh, ketika di rumah sakit, kok saudara saya udah pasang kateter, terus mau dilepas, tapi nggak diajari bladder training. Berarti salah dong perawatnya. Mungkin nggak salah, tapi karena di rumah sakit itu sering perawat itu tugasnya nggak hanya merawat pasien, kadang juga administratif, sehingga apa terjebak kena rutinitas. Perawatnya mungkin cuma 3, kamu sering lihat kan perawat di Bangsal itu mungkin cuma 3 pas dinas malam, pasiennya 30, dia mungkin nggak akan sempat untuk bladder training. Nah itu, tapi kamu harus tahu ini dan besok sebaiknya kamu jadi role model untuk melakukan ini gitu. Jadi bladder training dilakukan tiap 2 jam. Jadi ditahan ini, kemudian kita nggak usah kamu tungguin 2 jam nongol lain ngarep pasien, nggak usah, tinggalin aja. Pak, Bu, nanti saya tinggal 2 jam, 2 jam lagi saya kesini untuk ngecek apakah Ibu sudah kebelet pipis atau belum. Misalnya nanti kok sebelum 2 jam terasa pipis, pengen pipis, tolong ditahan sebentar, panggil saya di ruang. Jadi dia ada respon untuk menahan. Jadi kita memfungsikan lagi atau membuat si sphincter uretra itu ingat lagi dengan fungsinya untuk menahan. Jadi ketika kita lepas nanti dia nggak ada resiko untuk ngompol. Nah, jadi tujuannya jelas ya bladder training ya, untuk melatih otot-otot sphincter uretra pada pasien yang terpasang kateter. Nah, jadi bladder training itu dilakukan sebelum kita melepas kateter pasien. Nah, oke, alat-alatnya dulu saya perkenalkan. Yang pertama bengkok. Ini bengkok. Kemudian klem. Kalau nggak ada klem, tadi saya bilang karet biar aku. Karena kadang yang rumah sakit kamu nyari klem susah banget. Karena kan soalnya alat ini biasanya ono ning gone GB set atau ganti balut set yang nggak setiap saat ada. Nah itu, jadi bisa pakai karet atau apa. Kemudian handscoon non steril saja, sekalian buat kita ngelepas kateter. Kemudian plastik atau sampah medis untuk kita buang kateternya. Nanti kan setelah itu kita lepas. Nah, kemudian sebenarnya nggak perlu pakai ini sih, karena kan pasiennya sudah pasang kateter. Jadi nanti nggak perlu pakai ini, kecuali setelah kita lepas kok kebelet. Kemudian hand rub atau nanti kalau nggak cuci tangan secara langsung di air mengalir. Ini gelas untuk air putih atau air putih aja, baca air sirup. Kenapa? Kalau 2 jam dia belum terasa pipis, sebaiknya kita kasih minum. Atau sebelum kita tinggalkan dia kasih minum dulu. Kenapa merangsang pipis sih? Jadi kasih minum 11 air. Air putih aja nggak apa-apa. Rasa air macam-macam. Nah, alatnya udah itu aja sama kateter itu. Oke, saya mulai ya. Oh iya, bladder training kan dilakukan tiap 2 jam. Kalau teori itu 4 kali, jadi 2 jam, 8 jam berarti kan. Cuman kalau di rumah sakit kadang-kadang ada yang melakukan ketika pasien udah boleh pulang, itu kan dia harus mengurus administrasi. Nah, ketika dia mengurus administrasi, kita jangan lepas ini dulu, untuk pasiennya kabur, membayar harus kabur. Nah, kita bladder training dulu sampai dia selesai mengurus administrasi, selesai baru kita selesai. Kadang-kadang mungkin nggak ada 8 jam atau kadang mungkin lebih dari 8 jam, tergantung kan. Karena ketika mau pulang itu kan juga nunggu.
Jadi kita bisa sambil melatih bladder training. Oke. Assalamualaikum Bapak. Bapak kok Ibu? Ibu ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Oke. Ibu masih ingat dengan saya? Ingat kenalan nggak harus setiap hari ya. Nek wis kenal. Masa lepas kateter mengenal perawatan kan gitu. Ibu masih ingat dengan saya nggih? Ibu bisa minta tolong dulu sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya. Siapa Nyonya Andini Karisma Putri ya? Mama Ika Cantika ya. Coba nih. Andini Karisma Putri. Ini Mas Alnya nih. Bentar Bu, ini ada yang mau di YouTube nih. Gue sih nih. Oh, itu. Kan sampe gak aneh-aneh ya kayak. Enggak, nek YouTube 24 jam lho. Nunggu sih. Kan gunanya lagi nonton. Aku nilau sekali. Dari bilang aja enggak apa-apa kok. Nanti di-upload di YouTube. Nanti di-upload di YouTube, guys. Udah kasihanilah teman-temanmu ini loh. Permintaan banyak ya. Netizen. Benar nggih berarti Ibu Andini Karisma Putri misalnya. Tanggal lahirnya berapa misalnya? 7 Juli 1987. Oh, benar nggih sesuai dengan gelang identitas. Enggak perlu kamu tanya nomor RN. Jadi biarkan pasien menyebut, jangan lupa mengidentifikasi pasien. Kemudian benar nggih dengan Ibu Andin berarti nggih Bu Andin tadi kan hari ini Ibu Andin kan boleh pulang. Nah, sebelum pulang itu saya akan mengajarkan latihan bladder atau bladder training. Tujuannya untuk apa Bu? Untuk karena Ibu selama 7 hari ini kan terpasang kateter, sehingga nanti tujuannya untuk melatih otot-otot pada saluran perkemihan Ibu. Kalau dia nggak ngerti bahasa saluran otot-otot sphincter dan lain-lain, kamu bisa pakai bahasa yang lebih mudah. Otot-otot saluran kencing atau saluran perkemihan Ibu, biar nanti ketika dilepas Ibu bisa menahan pipis sebelum ke kamar mandi, jadi nggak ngompol. Nah, nanti prosedurnya saya akan memasang alat atau masang klem, namanya alat itu Bu. Nanti untuk biar selangnya itu dia nggak bisa ngalir dulu. Nanti ketika Ibu kebelet pipis atau kepingin buang air kecil, itu tahan sebentar, kemudian panggil saya di ruangan untuk saya lepas. Nanti tolong keluarganya dan edukasi keluarganya untuk tidak melepas dulu dengan manggil kita. Jadi kita bisa mengidentifikasi, karena kadang-kadang keluarganya karena masak kan nahan itu sakit. Nah, masak gampang kok, mau mbak mau masaknya gampang, copot sendiri. Keluarga pasien itu harus diedukasi. Kadang-kadang memang kayak gitu. Bahkan infusnya lambat itu kan cepat ke dewi kadang-kadang. Nah, jadi kita edukasi. Nanti tolong keluarganya jangan melepas dulu, karena ini tujuannya untuk melatih otot pada saluran perkemihan Ibu Andin. Nah, kemudian nanti setelah itu baru saya lepas. Nanti kurang lebih 2 jam saya tinggalkan dengan alat itu, kemudian saya balik lagi, kemudian selama 4 kali sampai 4 kali kurang lebihnya. Nah, itu. Jadi 2 jam kita tinggal, 2 jam kita tinggal. Kadang-kadang memang perawat kadang-kadang nggak pakai handscoon ketika masang pertama, tapi ketika mau ngelepas, sekalian ngelepas itu dia baru pakai handscoon. Karena kalau dia tiap 2 jam pakai handscoon kan boros ya kadang-kadang rumah sakit. Cuman kamu harus pastikan pasien nggak ada, tapi jangan megang ini kotor kan. Jadi megang klemnya doang. Tapi kalau kamu punya handscoon, sebaiknya pakai handscoon terus. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Kalau tidak ada, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya, nggih. Oke, kita cuci tangan. Nah, itu siapa loh mesti cuci tangan ya? Jadi sudah cuci tangan, kemudian sambiran jangan lupa. Kalau nggak ada sambiran, tutup pintunya boleh. Kemudian kita buka. Caranya kan keras. Terus sambirannya jangan lupa ditutup. Kalau nggak ada sambiran, tutup pintunya pasien. Kemudian kita siapkan.
bengkoknya. Karena ini kita belum pakai bengkok, nanti ketika ngelepas kita belum pakai bengkok, kita pakai handscrew dulu. Perlaknya mana ya? Kasih perlak. Sebaiknya kita kasih perlak. Takutnya apa? Ketika kita nahan netes. Jadi tinggalin aja perlaknya, nggak apa-apa. Nanti pas terakhir baru kita ambil. Nanti kasih perlak ya. Ini untungnya wes kayak gini. Jadi kasih perlak pengalas, kemudian nanti baru kita tahan. Prinsipnya bersih, tak steril ini. Karena kita lepas dan juga blender training aja. Halo. Apakah ukuran handscrewmu masih M atau sudah berubah jadi XL ketika pandemi? Mangan dulu. Oke, Ibu, saya mulai ya. Ini nanti saya pasang alat klemnya atau penguncinya di selang kateter Ibu. Boleh ketika kamu sebelum masang, kamu tanyakan dulu ke pasien, Ibu sudah minum belum? Kalau belum minum, kasih dia minum dulu, nggak apa-apa. Jadi 1 gelas, dintek dan kebelet. Nah, kemudian tapi kalau dia sudah minum, udah Mbak barusan saya minum, ya udah nggak usah. Takutnya malah pengen muntah, kan akan mobil yang pengen muntah. Nah, kemudian baru Ibu ini saya pasang ya, pasang di ini. Atau kalau nggak ada ini klem, boleh kamu tekuk di sininya, kemudian kamu ikat. Kemudian letakkan di sini, perlaknya di sini, tinggalin aja perlaknya. Kemudian ini juga tinggalkan. Boleh kamu sedikit buka, kalau biar kamu nggak lupa. Atau kamu tutup boleh. Kan perlaknya ketok biasa nih, kamu perlihatkan. Nah, Ibu, ini tadi saya sudah pasang alat. Nanti ketika Ibu akan ada rasa ingin berkemih ketika kandung kemih Ibu penuh. Tolong ditahan sebentar, tapi dengan cara panggil saya di ruangan. Tapi kalau misalnya belum ada rasa keinginan berkemih dan sudah 2 jam, itu silahkan panggil kami atau panggil saya di ruangan atau siapa saja yang ada di ruangan perawatnya. Karena apa? Kadang-kadang 2 jam belum kebelet, jeneng ketok kan. Kita kan kadang lupa juga, pas 2 jam mau murung ya pasiennya ya. Nah, biar keluarganya manggil. Nanti ketika akan terasa sakit ketika Ibu penuh atau kandung kemihnya penuh. Kemudian ingin pipis tapi kan nahan, loro kan sih. Tolong ditahan sebentar sampai saya datang ke ruangan. Nanti nggak akan terlalu lama. Nah, apakah Ibu sudah jelas? Kalau jelas, saya izin kembali ke ruangan. Nah, kita kembali ke ruangan, nggak perlu kamu tunggu 2 jam kan? 2 jam kesini lagi. Ibu, apakah sudah ingin rasa berkemih? Kalau misalnya belum Mbak, kamu boleh ngasih minum pasien, ngasih minum lagi. Kemudian kamu tinggalkan lagi 2 jam. Tapi kalau misalnya sebelum 2 jam kok ingin rasa berkemih, bagaimana Bu? Mbak, iya rasanya pengen pipis. Sakit banget, tapi masih bisa ketahan ya Bu, kamu cek. Bocor ora, dilepas enggak sama pasiennya. Nah, kalau dia sudah ingin berkemih, kemudian kita sudah datang dan dia bisa nahan, lepaskan. Nah, ketika sudah lepaskan, kalau belum ada 4 kali, kamu lakukan lagi. Atau tadi saya bilang sampai selesai administrasi pasien. Nah, ini Bu, ini saya lakukan lagi nggih. Nanti tolong tahan lagi sebentar. Nah, kemudian balik lagi. Katakanlah sudah 4 kali, berarti sudah waktunya untuk kita lepas. Ibu tadi kan sudah saya latih untuk bladder training. Kadang pasien nggak bisa tahan sampai 4 kali, udah nggak usah Mbak, sudah cukup. Nanti kan ketika dilepas saya sudah latihan sendiri gitu. Ya sudah, kalau memang dia keinginannya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih tahan, karena memang sakit rasanya. Kalau masih tahan, ya udah kita lakukan sampai 4 kali. Nah, Bu, ini kan sudah 4 kali, sudah latihan bladder atau latihan menahan pipis. Nah, nanti karena Ibu sudah bisa, sekarang saya lepas kateternya nggih. Nah, kita lepas. Kamu posisikan pasien lagi, dorsal lagi, nggak apa-apa. Allah, sabar nggih Bu. Bu, perlu ganti selimut
Mandi nggak usah, nggak apa-apa, karena kan nanti kita cuci. Anda pulang. Nah, karena nanti semua kita lepas. Biasanya kalau kayak gini sekalian lepas apa infus, tapi infus dulu baru ini. Jangan ini dulu, kotor. Kemudian semua bed pasien, makanya kita nggak perlu pakai selimut mandi, nggak apa-apa. Kemudian selimut dan lain-lain kita cuci. Ini ketika seperti ini kamu lihat kalau dia kotor, kita lakukan pembersihan dulu boleh. Kemudian alatnya kurang, pakai kapas alkohol untuk kadang di ini loh, cuma buat ini dok sih, lepas ini loh hipavike atau plasternya. Nah kemudian kalau ini kotor kita bisa bersihkan. Biasanya membersihkannya harusnya setiap hari pakai betadine di area sini. Nah, kemudian kalau area sini sebaiknya pakai air hangat aja. Jadi area labia mayora, minora pakai air hangat. Kemudian sini selangnya kasih betadine untuk disinfeksinya. Povidone iodine. Nah, kemudian kalau udah mau pulang kan nggak perlu kamu kasih betadine sini, cukup basuh air hangat aja, bersihkan antara labia mayora sama minora. Setelah ngelepas saja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita diisi udara. Diisi udara boleh sih, cuma resikonya ketika pecah ya kan kok resikonya isinya udara. Nah ini boleh kamu bawahnya kasih, biasanya pakai plastik itu sampah medis yang warna kuning. Nah jadi kamu kasih dulu, kan gede cukup, ini kan pakai asap ini. Atau nanti boleh, tapi biasanya kamu masukin plastik dulu, kemudian kita lepas. Ibu tarik nafas, saya lepas pelan-pelan. Udah kamu buang seplastiknya. Jadi ibu nggak dibengkok, berarti nggak usah bengkoknya buat alat-alatnya. Karena nggak cukup kalau kamu masih bengkok. Kadang ada yang urinnya kita buang dulu di penampungan urin, tapi ada yang langsung. Jadi langsung saurin itu dibuang. Nah baru kamu bersihkan. Kalau tanganmu kena urin atau kena sisa urin, pas ketika kamu lepas ganti handscoon untuk membersihkan. Tapi kalau kamu yakin bahwa nggak kena sisa atau apa, pakai handscoonmu atau dilapisin lagi satu handscoon. Biasanya sih perawat nganggo double handscoon, kemudian nanti tinggal melepas yang luar, kemudian tinggal bersihkan. Jadi dia nggak ada sepanjang waktu untuk pakai lagi. Jadi sudah dulu. Kemudian kita bersihkan pakai air hangat aja, labia mayora, labia minora. Nggak pakai NaCl bu. Ini nggak apa-apa pakai NaCl, cuman natrium kalau ada luka atau kena bayangin air garam masuk ke area sing cewek ya, minora itu kan ada kayak jadi area lembab basah, kadang-kadang perih kena itu, kan kayak air garam kan. Jadi prefer pakai air hangat aja. Kalau nggak ada enak saya nggak apa-apa, cuman sampaikan ke pasiennya nanti kalau perih tanya aja bu sebentar. Kadang-kadang juga ada rasa mungkin lengket atau apa, karena kan natrium NaCl, natrium klorida, air garam murni kan ada kloridanya, cuman kan ada rasa nggak nyaman gitu. Nah, pakai air hangat aja, kemudian basuh. Bu nggak perlu pakai betadine lagi, nggak, betadine cuma untuk perawatan kateter aja, kan biar nggak kumannya masuk. Kalau ini nggak, kecuali ada lukanya. Tapi sekarang pun kalau perawatan luka kita nggak pakai betadine karena menyamarkan warna nanti. Kita nggak tahu itu pes atau bekas betadine. Kemudian kalau ini sudah, sampaikan ke pasiennya, ibu mau ganti celana dalam atau enggak, karena kan udah kotor mau pulang. Kalau seperti itu sekalian aja kita tawarin untuk ganti.
celana dan lain-lain. Tugas perawatan. Kemudian kalau sudah kita pakaikan, kemudian kita sudah bersihkan, ini boleh pasiennya duduk atau duduk di tempat duduk atau apa, karena dia latihan untuk mobilisasi. Terus sambil kita bereskan selimut dan lain-lain. Sudah, Bu, saya izin cuci tangan, nggih. Gampang ya, ini lepas kateter atau mati. Buangnya ke sampah medis ya, sekeliru. Soalnya di rumah sakit kan sampahnya banyak. Nah, kemudian kalau sudah kita ke pasien ibu, tadi saya sudah selesai untuk mengajarkan ibu latihan bladder atau latihan menahan pipis atau latihan kandung kemih. Kemudian saya juga sudah melepas kateter ibu. Nah, nanti berarti RTL-nya dia udah boleh pulang. Jadi nanti rencana tidak lanjutnya atau setelah ini ibu sudah boleh pulang. Nanti silahkan ke ruang perawat dulu untuk mengambil obat yang harus dibawa pulang untuk diminum di rumah. Apakah ada ibu tanyakan sebelum ibu pulang atau saya kembali ke ruangan? Kalau tidak ada, saya izin kembali ke ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga ibu nggak balik sini lagi. Sehat terus. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan nggak, guys? Wis nonton dong, Mira. 24. 24. Padahal long 55 tau. 58. 58. Gak ada setengahnya loh. Nggak mau memenuhi quorum nih. Oh iya, tambah sini 25. Yo, kelas ini namanya orang ya. Nggak ada yang gitu toh, terdegradasi toh. Entah karena apa gitu kan. Kadang-kadang kan kamu pandemi neng omah malah dolan, akhirnya malah kayak dundung. Kalau disuruh di rumah ya Kak. Ada loh bener kok kejadian. Emang neng omah malah dolan, malah pacaran, akhirnya kayak dundung. Ada yang nanya kan sih? Tidur jangan mereka. Kalian nggak rindu saya? Tanya apa gitu? Hah? Salam buat dia katanya. Waalaikumsalam. Follow saya ya. Nanti saya followernya banyak. Saya pasang tarik endorse nanti. Siap. Tadi endorse apa ya? MS Glow biar cantik. Paling peninggi, peramping. Karena tapan ora, mudeng ora. Gampang sih ini. Di mana aku lagi mlebu jadi Dewi Pak Pidana tadi kayak lagi. Itu kenapa enggak saya? Enggak punya paket. Ya Allah, bukannya dapat bantuan kuota? Katanya kalau oke enggak bisa, Bu. YouTube bisa ya? Bisa. Oh, makanya tinggal YouTube. Ya besok YouTube aja. Yang susah kan 3 terakhir itu ada irigasi lambung, Hupna ya? Hupna. Apa heting kan aneh? Ada kayaknya. Jadwal ada. Ketok irigasi nganu kok. Irigasi lambung memang ada. Satunya irigasi bladder atau irigasi kandung kemih. Coba dicek. Perawatan kolostomi, injeksi insulin sudah Pak Pindah kemarin dari planning ini. Perawatan luka DM itu Pak Pindah kayaknya. Pemeriksaan abdomen, BSK, abdekting. Abdekting? Masa langsung abdekting? Pemasangan kateter, hupnah, gliserin, hektik, sama irigasi lambung. Saya apa aja berarti? Posek. Oh, nah hupnah. Hupnah. Mana gliserin ada.
apa aja saya? Ini pertemuan keberapa? Belajar training ini? 5, bener aku berarti. Nggak ini. Absen bener. Apa aja berarti saya? Banyak di laptop tapi tidak. Nah itu apa nggak ada di situ? Biasanya nggak nulis. Ngerti juga. Ya kan? Nah di seri dengan terus hacking, objektif, udah tapi udah kan cuma pertemuan kemarin kan udah Irigasi lambung bukan saya. irigasi lambung USKG. Berarti saya kurang hukna sama heting sama afeting. Heting karena afetingnya gue langsung gue ya. Hukna ya langsung tak apa. Heting karena afeting dari sisi ya. Jadi tinggal berarti kurang 2 aja. Guna sama Tapi absen sendiri. oh iya. Tapi rentok ya. Tapi nanggung banget loh. Kayak bladernya kan tak ampun kenapa. Heting kan ini cok. Iya. Hacking sama hacking jadi satu belajar sendiri gitu. Yo maksudnya absennya sendiri. Pas praktek. Tapi Kan kalau rentok. Bukan Pak Bidan aku. tapi Pak Tidak tadi bilang kok apa pemasangan kartu nggak sekalian belajar gitu. Pemasangan kartu Enggak kan full. udah Aku nanti dimarahin USK. Asli di IG saya ada. Saya dimarahin Bu SK. Aduh. Nanti di tag Bu SK nya. Udah follow Bu SK Pak. Hai Bu SK. Ada pertanyaan ora Cak? Sudah turu. Oh, gampang sih. Praktikum kan gampang. Sombong amat. Teori ini sebenarnya ya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan itu aja, yaudah matiin. Kalian praktek sendiri. Dibuka pertanyaan di WA grup. Nanti saya di situ ya. Saya kan dibatasin ini cuma 2 jam maksimal. Nggak boleh terlalu lama di sini. Bu, apakah belajar training itu sesuai pasien hanya memasangkan kateter saja? Iya, bladder training. Kalau nggak pasang kateter namanya cable exercise. Jadi ngelatih, tapi fungsinya sama. Latih sphincter uretra biar nggak ngomongan. Tapi kalau nggak pasang kateter namanya cable exercise. Senam Ada Bu. cable. Saya ingin bertanya Bu. Ini Bu. Apa? Mega. Kita Dewi tambah ya? Mega. Jadi mega ya. Saya ingin bertanya Bu. Berapa lama kateter harus diganti Bu? Tadi 4-7 hari. Jangan lebih dari 7 hari pokoknya. Terlalu beresiko. Yang paling besar itu resikonya ISK. Silahkan buka jurnal. Itu ada banyak jurnal yang mengatakan bahwa pemasangan kateter itu berisiko tinggi untuk terjadinya infeksi saluran kemih, terutama pada perempuan. Bahkan pasca pemasangan itu juga berisiko terjadinya infeksi saluran kemih, karena ketika kita masukkan selang kateter itu resiko untuk masuknya kuman juga atau tempat besarannya kuman, sehingga berisiko pasca pemasangan pun berisiko. Jadi sebaiknya maksimal 7 hari, lebih dari itu sebaiknya lepas. Bahkan kalau orang yang kamu udah maternitas belum? Maternitas SC, pos SC, Sesius Caesar itu biasanya kan secara teori kamu mobilisasi pos SC kan 2 hari itu baru miring kanan miring kiri atau terus 3 hari baru 5 hari atau 4 hari baru mobilisasi atau berpindah.
Teorinya nggak gitu di rumah sakit, percaya sama saya. 1 hari itu harus sudah bisa miring kanan miring kiri, 2 hari harus bisa duduk. Enggak semudah itu guys, loro banget. 3 hari kamu harus bisa jalan, 2 hari itu sudah dilepas kateter. 2 atau 3 hari harus sudah dilepas kateternya karena harus bisa jalan ke kamar mandi untuk pipis sendiri. Teorinya 5 dino. Yang rumah sakit mau BPJS tolong dino Pak. Oh, benar itu. So, sponsor. percayalah di rumah sakit. Ya, tapi memang secara teori 5 hari. Karena ketika dipaksa 2 hari itu orang iya. Nah, saya dulu juga nggak percaya. Saya juga berpedoman pada teori. Pada saat melahirkan ternyata harus 2 hari harus bisa duduk dan sakitnya luar biasa. Apa ini? Tapi nggak apa, harusnya teorinya maksimal 7 hari. Ini rumah sakit terang bilang terus lepas. Bu, ini ada yang ingin bertanya lagi Bu, dari Audita Bu. Ah. Jika setelah 2 jam pasien belum juga ingin berkemih, kemudian sudah diberikan air minum dan dicek tidak ada kebocoran, lalu bagaimana Bu? Cek kandung kemihnya, ada distensi atau enggak. Kalau ada distensi berarti penuh, kok enggak keluar. Cek. Lagi ngopo iki katetere atau ada pasien nahan, jadi nggak bisa keluar sama sekali kateternya. Jadi cek kandung kemih, tapi idealnya sih biasanya kalau memang nggak ada distensi, biasanya sih nggak ada distensi karena jarang pasien yang sudah terpasang kateter kemudian kita bladder dia nahan juga. Enggak. Kalau seperti itu tetap kita kasih air minum. Cuman memang kadang-kadang ada beberapa pasien yang jadi bukan urinnya sedikit ya, secara cairan itu tidak memenuhi ketika kok orang pipis-pipis ya, tapi pipisnya memang sidik. Contoh pasien gagal ginjal kronik itu ya jangan kamu kasih minum, karena itu kontraindikasi. Pasien gagal ginjal kronik sama CHF, chronic heart failure atau gagal jantung itu harus diet cairan. Nah, jangan tiap 2 jam kamu kasih minum. Biarin aja sekeluarnya dia. Kalau nggak keluar ya udah. Paling nggak dia berarti latihan bladder kita bukan gagal ya, tapi belum berhasil karena pasien belum merasakan buang air kecil. Tapi kok ternyata sampai 6 jam kok belum, boleh kamu kasih air minum, tapi tidak per 2 jam. Khusus untuk beberapa pasien yang memang dia harus diet cairan. Gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut, CHF, kardiomegali, itu harus sebaiknya memang diet cairan, nggak boleh. Kalau tiap 2 jam kamu kasih, pasien ini bladder training, tapi baru bengkak meneh dan sesak napas karena terlalu banyak menimbun cairan. Gitu. Jadi kalau 2 jam nggak keluar, apa yang harus dilakukan? Setelah kita kasih minum kok juga belum kebelet, kan kasih minumnya kita tunggu lagi 2 jam. Kalau 4 jam itu belum keluar, cek bladdernya ada distensi atau enggak. Kalau nggak ada, boleh kamu kasih minum lagi sampai 6 jam. Kalau enggak, kamu kaji memang pipis sensitif apa pasien stres. Kadang-kadang dia psikologis itu mengaruhi dalam produksi hormon antidiuretik yang menyebabkan pipis ya. Kadang-kadang jadi enggak nganu, kuwi lho, endokrin kuwi ini. Nah, sehingga antidiuretik hormonnya dia nggak keluar, sehingga nggak ada rasa kebelet pipis. Jadi dikaji. Khusus untuk ini pasien yang tanpa kontraindikasi. Kalau ada kontraindikasi jangan kamu kasih cairan. Jelas Audita? Kalau pembersihan tadi Bu, NaCl tadi kan menggunakan kalau ada kan air hangat, terus ada NaCl tapi ngerasa kering, terus diganti alkohol itu bisa nggak? Nggak, jangan. Sekarang tidak rekomendasi pakai alkohol. Alkohol swabnya hanya untuk melepas ini apa plester. Kalau dulu iya, cuman sekarang tidak direkomendasikan karena sakit untuk pasien, terutama pada area itu. Bahkan sing luka biasa yang nggak di vagina atau di apa namanya alat kelamin itu juga sekarang kan pembersihannya nggak pakai alkohol. Kalau yang betadine memang
kayak perawatan luka DM dan lain-lain udah nggak dipakai, tapi untuk perawatan luka post op itu ada yang masih pakai karena memang antiseptik yang paling bagus itu ya betadine, memang masih betadine. Cuman dia kenapa nggak dipakai untuk perawatan luka terbuka, Bu? Karena satu, ternyata menurut teori atau penelitian itu ketika pengkajian luka itu sedikit menyamarkan karena warnanya kan kuning ketika itu. Jadi kita nggak tahu apakah sudah terbentuk jaringan atau belum, karena dalam fase penyembuhan luka itu kan ada inflamasi, proliferasi, maturasi. Proliferasi kan ada tanda-tanda nih, warnanya seperti apa, sudah kemerahan dan lain-lain. Kadang menyamarkan itu atau menyamarkan warna pesnya pasien. Kemudian yang paling itu adalah ternyata betadine itu menghambat proses terbentuknya jaringan baru karena terlalu pekat. Makanya biasanya disiasati dengan pengenceran NaCl, pakai NaCl. Tapi sekarang jarang sih yang luka terbuka pakai betadine. Tapi kalau luka post op masih pakai betadine biasanya. Banyak operasi ini di betadine sih. Karena antiseptik yang paling bagus masih betadine, povidone iodine. Tapi kalau Savlon itu sudah nggak dipakai. Savlon ini, tapi kok itu ya kalau beli mobil dapat P3K ini Savlon. Oh kan ya, ada nggak dipakai itu. Karena ketika nempel di luka itu jadi kuning kayak warna pes. Dan itu nggak membentuk jaringan juga, jadi nggak dipakai lagi. Itu memang dalam hal apapun nggak dipakai itu. Kan bukti sengge nganu dealer mobil kurang update. Ya kan soalnya murah itu. Masa mau dikasih aset kan? Nggak cukup. Tuh, ada lagi? Atau sudah jelas belum? Tuh tadi jawabannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi nggak guys? Biasanya kayak apa? Aku kok kritis, aku senang. Saya tuh kalau kamu nggak nanya itu malah bingung. Apa ya pas pertemuan pertama? Oh kateter gitu Nah ini UCD ngono tok lah. Aku takon apa beda? Tapi dia sudah ngajarin apa? Kok gak beda ya? Biasanya takon lagi oke. Aku galau guys, nek rambut takonnya oke. Pikiranku saya ora-ora. Ada sekarang saya ngomong anti diabetes baru mana metu. Varikokel. Heeh. Itu apa dibius? Kalau pasiennya itu minta dibius apa gimana? Dibius, di anestesi, tetap di anestesi. Cuma kan ada yang lokal, ada yang bius total. Biasanya hanya lokal sih. Tapi tergantung varikokelnya, paling sering ya total juga ada. Kan gue ingat tahun itu diukur tau varikokel. Biasanya varikokel banyak sih kasus karena satu untuk polisi nggak boleh varikokel, ya kan? Yang kedua nanti mempengaruhi dalam fertilitas kesuburan pria, produksi spermanya, sehingga dioperasi sebenarnya nggak mengganggu secara fisik, nggak ada mengganggu, cuman nanti itu produksi spermanya kualitasnya berkurang atau menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Yang jelas kalau mau polisi nggak boleh. Tapi jangan tanya saya, loh Bu polisi kok tahu ya dia varikokel? Aku ora ngerti cek ya. Karena saya tahu mampu polisi itu men dicek piye. Maksudnya sih ada mungkin palpasi atau apa gitu. Setelah dioperasi gimana Bu? Ya udah hilang. Apa? Jadi memang terus harus dioperasi nggak operasi aja. Tapi saya nggak mau jadi polisi kan untuk fertilitasmu. Siapa yang operasi varikokel? Kakakmu? Pacarmu? Teman? Teman dekat. Biasanya kakak ngono gitu. Dulu memang banyak loh. Dulu tuh ada, saya nggak tahu apa polisi kira tuh gandeng-gandeng. Ailala. Oh, soalnya dulu ada pasien di
pengelolaan operasi nggak Thailand bener. Mas buat apa wis ganteng buat apa itu soalnya saya nggak kenal polisi badanku hubungannya coba Thailand sama polisi saya nggak tahu ganggu